Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giandini Nurvita Ramadan dari 11 AKL 3 nomor 15. Di sini saya akan menjelaskan tahapan siklus akuntansi. Yang pertama yaitu tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini diawali dengan menganalisa bukti transaksi yang terdiri dari nota kontan, cek, faktur, dan yang lainnya. Setelah menganalisis bukti transaksi, kemudian akan dicatat di dalam jurnal. Jurnal adalah pemisah antara debit dan kredit. Pencatatan jurnal dibagi menjadi dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Di dalam jurnal khusus terbagi menjadi 5, ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Tahapan yang kedua yaitu tahap penggolongan. Ada buku besar dan buku besar pembantu. Setelah transaksi dicatat di dalam jurnal, kemudian akan dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar. Buku besar sendiri yaitu himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan. Ada juga buku besar pembantu, yaitu rincian dari salah satu akun besar umum, seperti buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Setelah semuanya diposting ke dalam buku besar, kemudian masuk ke tahap 3, yaitu tahap pengikhtisaran, diawali dengan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar seluruh akun dengan mencatat di debit dan di kredit untuk melihat apakah saldonya sudah seimbang atau belum. Setelah membuat neraca saldo, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat karena suatu transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat, atau suatu transaksi sudah dicatat namun saldonya perlu dikoreksi. Selanjutnya ada neraca lacur, yaitu kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Selain itu, neraca lacur juga digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan keuangan. Kemudian ada jurnal penutup, yaitu ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun rekening-rekening nominal atau sementara. Akibat dari penutupan ini, maka rekening-rekening ini pada awal periode saldonya akan 0. Ada juga menutup akun buku besar, sama halnya dengan jurnal penutup, yaitu akun yang dibuat pada akhir periode yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal atau sementara. Setelah itu ada neraca saldo setelah penutupan yang digunakan untuk meyakinkan bahwa keseimbangan posisi keuangan tetap terjaga. Yang terakhir dari tahap pengikhtisaran yaitu jurnal pembalik. Jurnal ini dibuat pada awal periode sebagai kebalikan dari jurnal penyesuaian di akhir periode sebelumnya. Jurnal ini bersifat opsional, namun jika dicatat akan sangat bermanfaat. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pelaporan, diawali dengan laporan laba rugi. Laporan ini memuat informasi mengenai hasil operasi perusahaan, baik itu pendapatan maupun pengeluaran selama periode tertentu. Setelah itu ada laporan perubahan modal yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah atau berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu. Kemudian ada neraca yang digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang memuat aset, ekuitas dana, dan kewajiban. Setelah itu ada laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya kas. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan yang memuat catatan informasi yang lebih lanjut yang ada di akhir laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai tahapan siklus akuntansi. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.